Sobat YouTube sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Nah, di kesempatan kali ini, Sobat YouTube sekalian, kami akan coba berbagi informasi yang cukup menegangkan. Informasi kali ini datangnya dari kompas.com, Sobat YouTube sekalian. Nah, dari kompas.com ini ada sebuah berita yang lumayan viral atau lumayan menegangkan, yaitu ada sekitar 320 guru honorer yang lolos P3K. Jadi ingat ya, ini sudah lolos P3K, tempatnya itu di Situbondo, terancam tak diangkat jadi ASN. Jadi ada kemungkinan bisa saja gagal diangkat jadi ASN. Nah, kok bisa ya? Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, simak di video ini hingga akhir Sobat YouTube sekalian, supaya Sobat itu tidak gagal paham. Oleh karena itu, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya. Sobat YouTube, kalau kita lihat dari judul ini secara sekilas, informasi ini cukup membangongkan ya, atau informasinya cukup mengejutkan. Soalnya banyak loh, ini 320 guru honorer dan statusnya itu katanya sudah lolos P3K. Nah, kalau udah lolos P3K kan harusnya bisa jadi ASN. Tapi di sini bisa terancam nggak diangkat jadi ASN. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Coba kita baca informasi resminya di bawahnya sedikit. Di sini ada informasi seperti ini. Sebanyak 320 guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi nasional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Situbondo terancam batal diangkat. Jadi ada kalimat batal diangkat sobat di sini. Kalau kurang jelas ini saya besarin, ini saya geser di sini. Nah, seperti itu ya. Saya tandai lagi biar lebih enak dilihat. Jadi di sini ada kalimatnya itu terancam batal, artinya bisa saja tidak batal, tapi ada kemungkinan batal lebih tinggi karena kalimatnya terancam. Nah, di sini bisa gagal diangkat jadi ASN sobat. Ternyata kalau kita lihat di bawahnya sini Sobat YouTube sekalian, hal itu disebabkan oleh faktor anggaran. Nah, ternyata ujung-ujungnya ya larinya ke anggaran. Katanya faktor anggaran inilah penyebab bisa batalnya diangkat jadi ASN. Katanya anggarannya itu dikhawatirkan tidak cukup untuk menggaji. Jadi anggarannya dikhawatirkan tidak cukup untuk menggaji. Seperti itu. Nah, padahal kan sebenarnya sudah ada rancangan ya, kalau seandainya yang terangkat itu segini, kira-kira gajinya berapa, itu harusnya kalau dulu ini diangkat, ya harusnya sudah disediakan. Tapi ya nggak tahu karena masing-masing pemerintah daerah kan beda-beda ya kebijakannya. Gitu. Jadi faktornya itu adalah kekhawatiran bahwa anggarannya nanti itu nggak cukup untuk menggaji. Nah, kalau kita lihat lagi di bawahnya, ini saya gini dulu ya, kita geser ke atas sedikit. Di sini lihat ya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau biasa dikenal BKSDM ini menyampaikan meninjau kembali penggajian katanya. Sehingga ratusan guru honorer yang lolos seleksi nasional mengadu ke DPR pada 31 Maret kemarin. Kata Ketua Komisi 1 DPR Situbondo Hadi Prianto. Nah, ini berarti kemarin itu sudah ada laporan ibaratnya seperti itu ya, sampai terjadi seperti ini. Ini kalau kita lihat di sini BKSDM itu menyampaikan meninjau kembali penggajiannya. Jadi katanya ratusan guru honorer yang lolos seleksi nasional mengadu ke DPR. Itu kemarin ya, tanggal 31 Maret.
sekitar 1 mingguan yang lalu ya. Bukan yang lalu, ini Maret, udah lama nih. Sekarang kan udah Juni. Ini kok baru muncul beritanya sekarang ya? Boleh-boleh lah. Jadi mengadunya ternyata sudah lama. Nah, menurut Hadi di sini, ratusan guru honorer yang telah lolos seleksi P3K nasional oleh pemerintah pusat sebetulnya sudah dipertimbangkan dan dihitung terkait alokasi anggaran. Nah, ini yang disampaikan tadi. Karena biasanya kalau sudah muncul formasi seperti itu, harusnya alokasi anggarannya sudah disediakan. Ini kok tiba-tiba bisa dibatalkan, kira-kira kenapa ya? Coba kita lihat lagi di sini. Menurut politikus dari Partai Demokrat tersebut, dalam anggaran dana alokasi umum atau DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk sarana prasarana dan pendidikan Kabupaten Situbondo itu sekitar 72 miliar. Wah, luar biasa besar ya. Ada sekitar 72 miliar sobat. Sedangkan untuk penggantian P3K tahun 2022 dan 2023 diambil dari DAU bebas sebesar 42 miliar. Cuman persoalannya pihak eksekutif masih ragu di tahun 2024 tidak dapat untuk anggaran yang sama. Oh gitu ya, sebenarnya anggarannya itu kalau saat ini itu cukup ya. Katanya cukup saat ini ya, kalau lihat dari persoalan ini. Tapi dikhawatirkan nanti tahun depan itu apakah masih cukup untuk menggaji ya dengan kurang lebih 42 miliaran ini ya. Lihat di sini. Sedangkan untuk penggajian P3K 2223 itu diambil dari DAU sebesar 42 miliar. Dikhawatirkan tahun 24 nanti nggak dapat sebesar itu. Kalau nggak dapat sebesar itu ya kira-kira gimana ya gajinya? Kan nggak mungkin nggak digaji atau gajinya diturunkan. Kan gaji malah bisa naik, nggak turun gitu. Jadi kekhawatirannya atau keraguannya di situ. Nah, kalau kita lihat di bawah, Hadi pun meminta pemerintah daerah Situbondo juga mempertimbangkan kurangnya tenaga pengajar di Situbondo. Dalam catatannya yang diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo ya, saat ini itu di tingkat sekolah dasar atau SD itu kekurangan guru agama sebanyak 291 guru. Sedangkan guru olahraga sekitar 227 orang. Dan di SMP kekurangan guru sekitar 285 orang. Jadi kalau lihat dari sini ini tingkat kabupaten ya sobat ya. Karena SD dan SMP. Kasihan anak didik kita yang membutuhkan guru tenaga profesional. Kemarin yang mengisi guru agama, guru olahraga dan guru sukwan yang digaji per bulan 200.000 katanya. Terpisah, Kepala BKSDM, maksudnya di sisi lain ya, Kepala BKSDM Kabupaten Situbondo, Syamsuri menyatakan terkait persoalan tersebut masih sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo. Nanti setelah selesai akan ada pengumuman resminya. Kalimatnya seperti ini, nanti kalau sudah selesai pertimbangan akan kami umumkan hasilnya. Itu ucapnya. Jadi kalau lihat baik-baik dari judul tadi, 320 guru honorer yang lolos P3K di Situbondo terancam tidak diangkat jadi PSN. Kok bisa? Nah ini ada kemungkinan memang ya, ada kalimat terancam nih, udah bagus nih. Cocok lah ibaratnya, karena ada kemungkinan keraguan tadi. Tapi nggak perlu khawatir, karena pasti pemerintah daerah itu ibaratnya nggak mungkin tiba-tiba membatalkan. Apalagi ini sudah lolos loh, sudah lolos P3K. Tinggal diangkat jadi ASN saja. Ya semoga saja nanti kan kekhawatirannya tadi itu kan tahun depan itu anggarannya nggak sebanyak tadi. Semoga saja anggaran tahun depan itu bisa lebih besar lagi. Sehingga teman-teman yang akan terangkat ini bisa segera terangkat dan benar-benar jadi ASN yang profesional. Dan pesan saya, kalau sudah jadi ASN, jadilah ASN yang profesional. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.